Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridawati, saya dari jurusan Ilmu Pemerintahan. Di sini saya ingin mempresentasikan definisi komunikasi dan elemen komunikasi mata kuliah komunikasi pemerintahan. Baik, kita mulai. Ya. Definisi komunikasi. Komunikasi atau communicare berarti membuat sama, to make common. Istilah pertama, komunis, adalah istilah yang paling sering disebut sebagai asal-usul kata komunikasi yang berupa akar dari kata-kata Latin lainnya yang mirip. Kata komunikasi atau communication dalam bahasa Inggris berasal dari kata Latin yang berarti sama. Komunikasi menyarankan bahwa suatu pikiran, suatu makna, atau suatu pesan yang dianut secara sama, akan tetapi definisi kontemporer menyarankan bahwa komunikasi merujuk pada cara berbagi hal tersebut. Seperti dalam kalimat, kita berbagi pikiran, kita mendiskusikan makna, dan kita mengirim pesan. Kata lain yang mirip dengan komunikasi adalah komunitas, yang juga menekankan kesamaan atau kebersamaan. Komunitas itu merujuk pada sekelompok orang yang berkumpul atau mereka tuh hidup bersama untuk mencapai tujuan tertentu, dan mereka berbagi makna dan sikap tanpa adanya komunikasi. Jadi komunitas itu tidak akan pernah ada. Definisi komunikasi menurut Raymond Rousse, komunikasi adalah sebuah proses pemilahan, memilih, dan simbol pengiriman sedemikian rupa yang membantu penerima menghasilkan respon pesan atau makna penalaran yang sama dengan yang dimaksudkan oleh si komunikator. Yang selanjutnya itu adalah menurut Gerald L. Miller, komunikasi terjadi ketika sumber pesan kepada penerima pesan yang maksud sadar untuk mempengaruhi perilaku mereka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah pengiriman atau penerimaan pesan atau berita dari dua orang individu atau lebih agar pesan yang diberitakan tersebut bisa dipahami oleh lawan bicara. Menurut Karl L. Hoffland, komunikasi merupakan kejadian proses kemungkinan seseorang untuk memberikan stimulasi, biasanya menggunakan lambang-lambang verbal, untuk mengubah perilaku orang lain. Menurut Newcomb, komunikasi adalah transmisi informasi yang terdiri dari rangsangan diskriminatif dari sumber ke penerima. Menurut Bernard Barelson dan Jerry Steiner, komunikasi adalah proses transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan dan sebagainya dengan menggunakan simbol-simbol, kata-kata, grafik, dan angka, dan lain sebagainya. Komunikasi menurut Colin Cherry, komunikasi adalah proses di mana pihak-pihak saling menggunakan informasi untuk tujuan bersama dan hubungan-hubungan komunikasi yang ditimbulkan oleh generasi penerus rangsangan atau respon. Menurut Fordell 1981, komunikasi adalah proses oleh sistem yang didirikan, dipelihara, dan diubah melalui sinyal-sinyal yang beroperasi bersama menurut aturan. Menurut William G. Seller mengatakan bahwa komunikasi adalah proses di mana simbol verbal dan simbol non-verbal dikirimkan dan diterima serta diberi makna. Menurut Everett M. Roger, komunikasi adalah proses di mana suatu ide yang dialihkan dari sumber ke penerima atau lebih, yang dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Menurut Roger dan D. Lawrence Kincaid, komunikasi adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau bertukar informasi dengan satu sama lain yang pada gilirannya akan tiba saling berpengertian luas. Definisi komunikasi menurut Shannon dan Weaver, komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain,
sengaja ataupun tidak sengaja, serta tidak terbatas. Pada bentuk komunikasi menggunakan bahasa verbal, tetapi juga bisa menggunakan ekspresi wajah, baik berupa lukisan, seni, dan teknologi. Menurut Aristoteles, komunikasi adalah sarana yang warga negara dapat berpartisipasi dalam masyarakat demokratis. Menurut Reddy Panuju, komunikasi adalah suatu sistem yang menghubungkan aliran dan kinerja antara bagian dalam organisasi sehingga menghasilkan sinergi. Menurut Hobben, komunikasi adalah pertukaran pikiran dan gagasan secara lisan. Menurut Weaver 1949, komunikasi adalah seluruh prosedur melalui mana pikiran seseorang yang dapat mempengaruhi pikiran orang lainnya. Selanjutnya, jadi dapat ditarik kesimpulan dari beberapa ahli di atas bahwa komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, atau gagasan dari satu pihak ke pihak lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan baik itu secara lisan maupun secara tidak langsung, atau disebut dengan non-verbal, yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang digunakan atau dimengerti keduanya, komunikasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan gestur tubuh, dengan menunjukkan sikap tertentu. Misalnya kita itu menggunakan gestur tubuh itu dengan tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu, atau cara seperti ini disebut dengan komunikasi non-verbal. Selanjutnya itu adalah elemen komunikasi. Komunikasi dapat terjadi jika terdapat pesan yang ingin disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Komunikasi tersebut disampaikan melalui sebuah saluran atau media, dan komunikasi akan dikatakan efektif jika komunikan menerima feedback positif. Selanjutnya akan dihasilkan efek, misalnya perubahan perilaku pada komunikan ketika komunikasi berhasil dilakukan. Keberhasilan komunikan ini bergantung pada banyaknya faktor. Salah satu faktor besarnya ini adalah gangguan atau hambatan dalam komunikasi, serta ada tindak campur tangan orang luar dalam proses komunikasi tersebut. Dari beberapa penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi ini memiliki beberapa elemen yang pasti akan selalu dan mempengaruhi proses komunikasi yang dilakukan oleh manusia. Jadi elemen tersebut terdiri atas antara lain, yang pertama itu adalah komunikator atau disebut juga dengan sumber. Komunikator ini merupakan si penyampai pesan, baik itu berupa individu, kelompok, atau organisasi atau perusahaan. Komunikator ini bisa saja seseorang yang berbicara atas nama dirinya sendiri, atau bisa pula gabungan dari individu dalam sebuah kelompok atau lembaga yang berbicara atas nama kelompok tersebut. Jadi si seorang individu ini bisa mengatasnamakan kelompok jika dia ketika berbicara dia mengatasnamakan kelompok dan tidak mengatasnamakan pribadinya sendiri. Yang kedua itu pesan atau stimulus. Pesan merupakan ide atau gagasan yang disampaikan kepada komunikan. Ide atau gagasan yang ingin disampaikan oleh komunikan harus diolah sedemikian rupa agar menjadi sebuah pesan yang bukan hanya dapat dimengerti tetapi menarik komunikan yang menjadi target tersebut, bergantung kepada kebutuhan materi pesan, dan bisa bersifat informatif, memberikan informasi, persuasif itu meyakinkan, dan koersif itu berupa perintah. Yang ketiga itu saluran atau media. Saluran atau media ini berupa sarana yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan pesan kepada komunikan. Secara umum terdapat 3 media komunikasi, yaitu media umum, media massa, dan media khusus. Media umum dapat berupa media yang digunakan seseorang atau kelompok, biasanya itu berupa telepon, surat, media sosial, atau lain sebagainya. Selanjutnya komunikan atau penerima.
merupakan penerima pesan, baik berupa individu atau kelompok yang menjadi sasaran pesan. Secara umum ada 3 jenis penerima pesan, yaitu personal, kelompok, dan massa. Penerima pesan personal itu terjadi misalnya komunikasi yang terjadi lewat tatap muka 4 mata, lewat SMS, panggilan telepon secara langsung, sedangkan iklan televisi misalnya merupakan komunikasi. Penerima pesan adalah yang penerima pesannya itu adalah massa atau khalayak umum. Selanjutnya, hambatan atau gangguan. Hambatan atau gangguan merupakan faktor yang menyebabkan terhambatnya proses komunikasi. Gangguan ini bisa menyebabkan kesalahan pemaknaan oleh komunikan, sehingga pesan yang tersampaikan tidak dengan baik dan komunikasi tidak berhasil dilakukan. Gangguan tersebut bisa berasal dari komunikator, pesan, saluran, ataupun komunikan. Umpan balik atau feedback. Umpan balik atau feedback ini merupakan reaksi yang diterima atau yang direspon atau respon yang diberikan komunikan untuk menanggapi pesan yang diterimanya. Feedback ini dapat berupa feedback negatif maupun feedback positif. Feedback dapat membantu komunikan untuk menilai apakah komunikasi yang dilakukannya ini efektif ataupun tidak. Jika komunikasi yang diberikan positif, maka komunikasi yang dilakukannya efektif, dan jika feedbacknya negatif, jadi komunikasi yang dilakukannya tidak efektif. Selanjutnya itu efek. Efek merupakan hasil akhir dari proses komunikasi. Efek biasanya berupa perubahan sikap dan tingkah laku si target atau penerima pesan. Efek yang dihasilkan pesan menentukan apakah pesan tersebut berhasil disampaikan atau tidak. Jika efek yang dihasilkan sesuai dengan tujuan yang disampaikan dalam pesan, berarti pesan yang disampaikan tersebut kepada si komunikan berhasil. Jika efek yang dihasilkan tidak sesuai dengan pesan, komunikasi tersebut tidak berhasil atau bisa diperbaiki kembali. Situasi di sini menyangkut keadaan ketika proses komunikasi sedang berlangsung. Dalam komunikasi langsung, elemen situasi sangat penting karena dalam mempengaruhi mood komunikator. Jika komunikan dapat mempengaruhi mood komunikator dan juga komunikan. Selain itu, situasi juga akan mempengaruhi pilihan media atau saluran komunikasi yang dipakai serta feedback yang diberikan oleh si komunikan tersebut. Selanjutnya itu adalah filter. Filter berupa kerangka berpikir yang digunakan si komunikan ketika menerima pesan. Filter yang dipakai komunikan ini akan menentukan sikap komunikan terhadap pesan. Apakah menerima pesan atau menolak pesan tersebut. Ada 3 jenis filter yang sering terjadi dalam komunikasi, yaitu adalah filter psikologis, filter fisik, dan filter budaya. Yang terakhir itu adalah pengatur. Dalam konteks komunikasi, pengatur ini merupakan pihak luar yang secara tidak langsung mempengaruhi komunikasi. Aliran pesan dan komunikator ini aliran pesan dari komunikator yang kepada komunikan, maksud saya. Si pengatur ini merupakan pihak yang berwenang untuk mengontrol isi atau struktur pesan yang disampaikan si komunikator. Selanjutnya, kesimpulan. Jadi kesimpulan, komunikasi itu adalah suatu proses penyampaian pesan oleh seorang pengirim pesan atau yang disebut juga sebagai komunikator kepada penerima pesan atau sasaran yang disebut dengan komunikan, baik secara langsung maupun lisan atau secara tidak langsung menggunakan media yang bertujuan untuk mempengaruhi pemikiran orang lain, mengubah sikap dan mempengaruhi orang lain
untuk melakukan sesuatu. Komunikasi juga dapat disebut sebagai proses pertukaran pesan antara dua orang atau lebih, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari beberapa uraian di atas dapat diketahui bahwa komunikasi ini memiliki beberapa elemen yang pasti akan selalu mempengaruhi proses komunikasi yang terjadi pada manusia. Jadi elemen-elemen tersebut terdiri atas antara lain itu komunikator, pesan, komunikan, saluran atau media, hambatan atau gangguan, umpan balik atau yang dikenal dengan feedback, efek, situasi, filter, dan pengaturan. Selanjutnya, ya sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adilah.